Tidak perlu ada yang diselesaikan malam ini. Jangan buru-buru mencari kesimpulan atau menuntaskan tugas yang mengisi pikiranmu. Tidak perlu memahami sepenuhnya apa yang sedang engkau alami sekarang. Biarkan semua itu mengalir begitu saja, tanpa paksaan. Tidak perlu berupaya keras menenangkan pikiran dengan cara yang kaku dan penuh tekanan. Jika engkau berada di sini, di saat ini, itu karena pikiran tak pernah benar-benar padam. Ia muncul sendiri saat tubuh ingin berhenti dari segala aktivitas. Pikiran mulai bercakap-cakap dan berdialog saat hening tiba, seolah menuntut jawaban yang sebenarnya tak perlu kau berikan. Filosofi Stokisme tidak mengajarkanmu untuk melawan atau berperang dengan pikiran-pikiran yang ada. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk tidak ikut terbawa arus pikiran tersebut, melainkan mengamatinya dengan sadar tanpa campur tangan. Biarkan pikiran itu lelah dengan sendirinya, tanpa perlu kau perangi. Ya, hanya itu. Tidur nyenyak tak akan datang saat kau merasa harus menang melawan pikiran-pikiran itu. Pertarungan yang kau rasakan akan berakhir saat kau berhenti berjuang dan membiarkan dirimu merasakan ketenangan. Di ruang ini, kita tidak akan mengoreksi ide-ide yang muncul. Kita tidak akan memaksakan kenangan yang mungkin tak bisa kita raih. Dan kita tidak akan mencari solusi untuk setiap masalah yang ada. Mari lepaskan dialog internal yang sering mengganggu pikiran kita. Biarkan kebisingan itu menghilang dengan sendirinya, dan biarkan malam menjalankan tugasnya. Dengarkan musik dengan santai. Tetaplah tanpa harapan yang membebani. Jangan bertengkar dengan pikiranmu. Mereka tahu kapan saatnya untuk menarik diri dan memberimu keheningan serta ketenangan yang sesungguhnya. Pelajaran pertama, jangan menanggapi pikiran. Pikiran selalu berbicara. Bahkan saat kau berusaha beristirahat, ia terus mengirimkan pertanyaan, kenangan, gambaran, kekhawatiran yang terasa mendesak. Ia bicara seolah semua butuh jawaban seketika. Seolah berpikir adalah kewajiban yang tiada henti. Tapi kenyataannya tidak demikian. Tidak setiap pikiran layak dapat perhatianmu. Tidak semua yang muncul di pikiran perlu dijawab. Seringkali kita percaya kalau tidak menanggapi sebuah ingatan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kita merasa kalau tidak menganalisis, tidak memecahkan masalah, tidak memahami, kita akan gagal. Namun kenyataannya lebih sederhana. Pikiran tidak menjadi tenang karena dijawab. Ia akan tenang saat kau berhenti berdebat dengannya. Setiap kali kau menjawab, kau memberinya makan. Setiap kali kau mencoba membungkamnya, kau malah membuatnya makin kuat. Bukan karena ia kuat, tapi karena perhatianmu yang memberinya kehidupan. Malam ini, kau tidak di sini untuk memenangkan diskusi internal. Kau di sini untuk beristirahat. Dan beristirahat bukan tentang berpikir lebih baik, melainkan tentang berpikir lebih sedikit. Tidak menanggapi pikiran bukan berarti mengabaikannya secara paksa. Ini berarti tidak mengikutinya. Seperti seseorang yang mendengar suara dari jauh dan memutuskan tidak bangun untuk melihat apa itu. Kau mendengarnya, kau menyadarinya, dan kau tetap tenang. Pikiran bisa mengatakan banyak hal. Ia bisa mengingatkanmu pada kesalahan masa lalu, percakapan yang sudah berakhir, keputusan yang tak bisa kau ubah sekarang. Ia bisa mengantisipasi esok, menciptakan skenario, mengulangi hal yang sama berulang kali. Tapi kau tidak perlu menjawabnya. Kau tidak harus memperbaikinya. Kau tidak harus meyakinkannya tentang apapun. Kau tidak perlu menunjukkan padanya bahwa semuanya baik-baik saja. Menanggapi pikiran sering terasa otomatis. Sebuah pikiran muncul, lalu langsung muncul pikiran lain yang menilai, menjelaskan, atau melawannya. Kebiasaan itu telah terbentuk seiring waktu. Tapi malam ini, kau bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Kau bisa biarkan pikiran itu berlalu begitu saja. Bukan sebagai sebuah perjuangan, melainkan sebagai sebuah izin. Izin untuk tidak bereaksi. Bayangkan sejenak, setiap pikiran itu seperti daun yang jatuh di depanmu. Kau tidak perlu mengambilnya. Kau tidak perlu membacanya. Kau bisa biarkan ia menyentuh tanah dan lanjut bernapas. Tidak ada urgensi, tidak ada bahaya. Hanya gerakan alami dari sebuah pikiran yang selalu ada di sana. Saat kau tidak menanggapi sebuah pikiran, sesuatu mulai berubah. Tubuh merasakannya. Bahu sedikit turun, napas melambat tanpa kau paksa. Sensasi kencang di dada itu hilang. Bukan karena masalah-masalah itu lenyap, tapi karena kau tidak menahannya di momen ini. Tidak merespons bukan berarti menyerah. Ini tentang beristirahat.
Ini tentang mengakui bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk memecahkan persoalan hidup. Malam tidak meminta solusi. Malam tidak menuntut kejelasan. Malam hanya meminta kehadiran yang halus, tanpa usaha. Mungkin pikiran akan terus mencoba. Ia mungkin kembali lagi, dan itu tak apa. Kau tidak harus mencapainya agar ia berhenti. Ingat, kau tidak wajib mematuhinya. Setiap kali kau memilih untuk tidak menanggapi, kau mengajarinya sesuatu yang baru. Kau menunjukkan bahwa kau bukan suara yang berbicara, melainkan ruang yang mendengarkannya. Kau tidak perlu membuatnya sempurna. Cukup coba dengan baik. Sebuah pikiran muncul. Kau menyadarinya, dan kau tidak berbuat apa-apa dengannya. Kau tidak memaksanya, tidak menjelaskannya, tidak menyelesaikannya. Kau hanya melepaskannya. Dalam tidak melakukan apapun, terdapat ketenangan. Dalam keheningan di antara pikiran-pikiran itu, terdapat kedamaian. Kedamaian sederhana tanpa kata-kata, tanpa alasan. Kedamaian yang tidak datang dari memahami, melainkan dari melepaskan. Malam ini, izinkan dirimu untuk tidak menanggapi. Izin dirimu untuk tidak memperbaiki apapun. Izin dirimu untuk tidak tahu. Semua bisa menunggu. Sekarang tugasmu hanya satu, istirahat. Dan istirahat dimulai saat kau berhenti berbicara dengan pikiranmu dan mulai mendengarkan dirimu dalam keheningan. Pelajaran kedua, pikiran lenyap. Pikiran seringkali tampak sangat masuk akal saat ia muncul. Ia hadir dengan kekuatan yang tak terbantahkan, disertai kata-kata yang jelas dan gambaran yang tajam. Seolah ia terbuat dari materi padat, sesuatu yang nyata dan tak tergoyahkan. Namun jika kita amati lebih dalam, kita akan sadar bahwa pikiran sebenarnya tak punya bobot. Ia tak punya bentuk yang bisa kita pegang, tak punya akar yang menancap dalam. Pikiran adalah fenomena yang muncul dan menghilang. Meski sering kita tidak menyadarinya karena terlalu lama menatap dan terfokus pada keberadaannya. Saat tubuh dan pikiran kita lelah, pikiran-pikiran itu cenderung terasa lebih intens dan mendominasi. Ini bukan karena kebenarannya lebih besar, melainkan karena energi kita sedang di titik terendah. Dalam kondisi seperti ini, ide-ide yang seharusnya kecil bisa tampak sangat besar dan menakutkan. Kekhawatiran yang sepele tiba-tiba berubah jadi masalah besar yang menghantui. Sementara kenangan sederhana bisa jadi beban berat untuk dipikul. Namun jika kita luangkan waktu untuk mengamati dengan saksama, kita akan sadar bahwa bahkan pikiran-pikiran yang paling gigih pun pada akhirnya akan berubah, bergerak, dan melemah. Jika kita tidak terlibat dalam perdebatan dengan pikiran tersebut, maka ia akan larut dengan sendirinya. Tidak ada satupun pikiran yang bisa bertahan lama dalam bentuk yang sama. Sebuah pemikiran akan berlanjut ke pemikiran berikutnya. Sebuah gambar bisa cepat digantikan oleh perasaan baru. Sebuah frasa internal bisa terputus di tengah jalan tanpa kita sadari. Masalahnya adalah kita seringkali berpegang pada pikiran, seolah mereka punya arti yang sangat penting. Seolah mereka punya sesuatu yang vital untuk disampaikan pada kita saat ini juga. Dengan cara ini, kita justru menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan alaminya. Pikiran tidak perlu disingkirkan, tidak perlu ditekan keluar, dan juga tidak perlu dipahami dengan mendalam. Yang dibutuhkan hanya memberinya ruang. Saat kita berhenti campur tangan, saat kita tidak berusaha mengubahnya atau meresponsnya, pikiran-pikiran itu mulai kehilangan kekuatannya. Suaranya menjadi lebih lembut, semakin jauh, hingga pada suatu saat ia bahkan berhenti ada. Mungkin saat ini ada sebuah pikiran yang hadir dalam benakmu. Apapun itu, tidak peduli bentuknya, tidak peduli isinya. Perhatikan bagaimana ia muncul tanpa kau panggil. Kau tidak berusaha menciptakannya. Ia muncul begitu saja, seolah datang dari tempat yang tak terduga. Dan dengan cara yang sama, ia juga bisa pergi. Kau tidak perlu menemaninya, tidak perlu menyelesaikannya, dan tidak perlu membawanya kemanapun. Pikiran itu akan menghilang ketika tidak mendapat perhatian terus-menerus, seperti awan yang larut di langit saat kita tidak terus menatapnya. Ia tidak pergi dengan tiba-tiba, tapi perlahan menjadi lebih halus, kehilangan tepi-tepinya, menyatu dengan latar belakang hingga tak lagi bisa dibedakan. Pemahaman ini memberikan kelegaan yang mendalam, karena kita sadar bahwa kita tidak terjebak dalam pikiran kita. Pikiran-pikiran itu melintas dalam diri kita, tetapi mereka bukanlah diri kita. Mereka tidak mendefinisikan siapa kita yang sebenarnya.
Mereka tidak menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka hanya gerakan sementara dalam ruang yang jauh lebih besar yang kita sebut kehidupan. Saat kita terima kenyataan bahwa pikiran-pikiran itu bisa larut, tubuh kita pun merasakan ketenangan. Tidak perlu lagi merasa waspada. Tidak ada urgensi untuk menyelesaikan apapun. Ritme internal kita melambat, dan napas menemukan jalannya sendiri. Segala sesuatu mulai terasa sedikit lebih ringan dan nyaman. Jangan coba periksa kembali pikiran-pikiran itu. Jangan jadikan ini sebagai tugas yang membebani. Biarkan semuanya terjadi dengan sendirinya. Biarkan pikiran-pikiran itu muncul dan pergi seperti yang selalu mereka lakukan. Perbedaannya adalah, kini kau tidak mengikuti mereka. Kau tidak mendorong atau menahan mereka. Seiring waktu, kau akan mulai melihat jeda kecil di antara mereka. Ruang-ruang tersebut bukanlah kekosongan yang canggung. Itu adalah keheningan yang lembut, jeda alami di mana tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dipikirkan, dan tidak ada yang perlu dipegang erat. Di dalam momen-momen sederhana itu, istirahat menjadi nyata. Malam ini, kau tidak perlu mengendalikan pikiranmu. Kau hanya perlu percaya bahwa berdasarkan sifat dasarnya, pikiran-pikiran itu akan larut dengan sendirinya. Dan ketika itu terjadi, yang tersisa adalah suasana yang tenang. Ketenangan yang tentram tanpa usaha, yang selalu ada saat kau berhenti campur tangan. Pelajaran ketiga, biarkan ide berlalu. Ide-ide sering datang tanpa minta izin. Mereka muncul tiba-tiba di tengah keheningan. Tepat saat tubuh kita berusaha bersantai, saat malam mulai menutup hari dan segala aktivitasnya. Namun kehadiran ide-ide ini tidak selalu disertai kejelasan. Kadang mereka hanya berupa fragmen sensasi yang samar atau kenangan yang tidak lengkap dan terputus. Di waktu lain, ide-ide itu bisa muncul sebagai frasa yang terus-menerus berulang, seolah meminta perhatian kita secara mendesak. Namun penting diingat, pada dasarnya sebuah ide bukanlah perintah yang harus kita ikuti. Ia hanya sesuatu yang melintas di benak kita, seperti awan yang bergerak di langit. Sering kita habiskan malam-malam yang panjang dan melelahkan karena kita merasa setiap ide yang muncul harus segera ditangani. Kita pikir kalau tidak memeriksa, tidak memahami, atau tidak memberi jawaban atas ide tersebut, maka ia akan terus mengganggu pikiran kita. Dalam usaha mengatasi perasaan ini, kita sering mengambil ide itu, membolak-baliknya, menganalisisnya dari berbagai sudut, tanpa sadar bahwa kita sebenarnya mempertahankannya lebih lama dari yang diperlukan. Proses ini bisa jadi beban berat, membuat kita terjebak dalam siklus berpikir yang tak berujung. Namun, membiarkan ide itu berlalu bukanlah tindakan menolak atau melawannya. Apalagi mengatakan bahwa ide itu seharusnya tidak ada di sana. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana dan lebih alami. Ini tentang memberi izin pada diri kita untuk membiarkan ide itu muncul, lalu mengizinkannya pergi. Seperti seseorang yang melintas di depan kita dan melanjutkan perjalanan tanpa kita harus ikut serta. Pikiran manusia memang diciptakan untuk menghasilkan ide. Ini sifat alami dari pikiran kita. Saat kita merasa lelah, itu sering disebabkan oleh kebingungan yang muncul dari keyakinan bahwa kita harus mengikuti setiap ide sampai tuntas. Namun, kita tidak perlu melakukannya. Kita punya kebebasan untuk melepaskan ide tersebut saat ia tiba, tanpa merasa terbebani. Saat ini mungkin ada beberapa ide yang melayang di pikiranmu. Sesuatu yang tertunda, keputusan yang belum diambil, atau kemungkinan yang akan datang di masa depan. Tidak ada yang perlu dirisaukan dari semua itu. Kau tidak perlu terjebak dalam proses menyebarkan atau menganalisisnya. Cukup perhatikan bahwa ide tersebut ada di sana. Lalu biarkan ia melanjutkan perjalanannya sesuai alur alaminya. Tidak perlu diselesaikan, dikembangkan, atau dipaksa terlibat dalam narasi yang lebih besar. Ide-ide tidak akan hilang hanya karena kita pilih untuk tidak memperhatikannya. Mereka akan pergi saat kita tidak memberinya perhatian. Saat kita tidak mengubahnya jadi dialog yang melelahkan, atau saat kita tidak menggunakannya untuk membangun kekhawatiran yang tidak perlu. Melepaskan adalah isyarat lembut yang berasal dari dalam diri kita, hampir tak terlihat. Intinya adalah menghindari melakukan hal-hal yang tidak perlu. Pada awalnya mungkin terasa aneh karena pikiran kita sudah terbiasa bereaksi terhadap setiap stimulus. Terkadang kita akan merasakan dorongan untuk kembali pada ide tersebut, seolah ada yang belum selesai. Namun ingat, tidak ada yang perlu ditutup saat ini. Tidak ada keputusan yang harus diambil sekarang.
Malam tidak butuh kesimpulan atau penutupan yang terburu-buru. Saat kau biarkan sebuah ide berlalu, tubuhmu akan merasakannya. Otot-ototmu akan sedikit lebih rileks, rahang akan mengendur, dan ritme internalmu akan melambat. Bukan karena segalanya sudah beres, tapi karena kau tidak sedang memikul beban yang tidak perlu saat ini. Ide-ide bisa kembali, dan itu wajar. Kembalinya ide bukan pertanda kegagalan. Itu hanya pikiran yang melakukan apa yang sudah menjadi sifatnya. Setiap kali mereka kembali, kau akan dapat kesempatan baru untuk melepaskan mereka tanpa rasa jengkel, tanpa penghakiman, dan tanpa tuntutan yang membebani. Kau tidak perlu mengamati mereka secara detail atau mengawasi setiap gerak-geriknya. Biarkan saja mereka melintas di ruang pikiranmu seperti angin sepo-sepo yang lembut. Mereka datang, mereka pergi. Tidak ada yang terhenti, dan tidak ada yang hilang. Dalam proses pelepasan ini, terkandung sebuah kepercayaan yang mendalam. Keyakinan bahwa tidak semua hal bergantung pada dirimu saat ini. Keyakinan bahwa hidup bisa menunggu beberapa saat. Keyakinan bahwa beristirahat juga adalah bentuk perawatan yang sangat penting bagi diri kita sendiri. Jangan simpan ide itu hanya untuk dirimu sendiri malam ini. Jangan berusaha mengejarnya. Jangan ikuti jejaknya. Biarkan ia lewat begitu saja. Pelajaran keempat, jangan ikuti percakapan. Dalam pikiran kita sering terbentuk percakapan yang tidak pernah berhenti. Ini adalah dialog yang seolah punya lawan bicara, padahal sebenarnya tidak. Percakapan ini terasa begitu lincah dan gigih, berulang kali muncul tanpa henti. Pikiran kita berbicara, lalu menjawab dirinya sendiri. Ia bertanya dan langsung memberi jawaban. Berdiskusi dengan berbagai sudut pandang, mengoreksi, mengingat pengalaman masa lalu, bahkan mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa kita sadari, kita sering terjebak dalam percakapan itu, seolah itu adalah hal yang sangat penting dan harus dilanjutkan. Namun kenyataannya, tidak semua percakapan dalam pikiran kita perlu diikuti atau bahkan dianggap penting. Tidak semua hal yang diucapkan pikiran kita butuh jawaban. Banyak dari pembicaraan internal itu tidak mencari penyelesaian, melainkan hanya keberlanjutan dari dialog yang tak berujung. Mereka terus berbicara karena kita terus mendengarkan dan ikut berpartisipasi. Malam ini, kau tidak perlu terlibat dalam debat dengan pikiranmu. Kau tidak perlu meyakinkannya tentang sesuatu yang perlu dibenarkan. Kau tidak perlu membuktikan padanya bahwa pandanganmu yang paling benar. Setiap kali kau lanjutkan percakapan itu, kau hanya membuatnya semakin panjang dan rumit. Setiap kali kau tambah satu kalimat lagi, kau memberi lebih banyak ruang pada percakapan itu daripada yang pantas ia terima. Percakapan internal biasanya dimulai dengan sangat halus. Sebuah ide muncul, lalu diikuti komentar dari pikiran lain. Kemudian jawaban muncul, disertai pembenaran atau kenangan yang terkait. Dalam hitungan detik, kau bisa terjebak dalam sebuah cerita yang utuh. Sementara tubuhmu yang sebenarnya hanya ingin beristirahat, tetap terjaga dan waspada. Tidak mengikuti percakapan bukan tentang membungkam pikiran secara paksa atau melontarkan kata-kata yang bertentangan. Ini lebih tentang menyadari momen ketika dialog itu dimulai dan memilih untuk tidak terlibat. Seperti mendengar suara-suara di kejauhan dan memutuskan untuk tidak mendekatinya. Kau bisa perhatikan pikiranmu berbicara tanpa harus coba mengikutinya. Dan itu wajar, ini bukan sesuatu yang harus kau perbaiki atau atasi. Satu-satunya yang berubah malam ini adalah keputusanmu untuk tidak melanjutkan percakapan. Kau tidak tambahkan pendapat pribadimu. Kau tidak ajukan pertanyaan dalam pikiranmu. Kau tidak cari jawaban untuk pertanyaan yang mungkin muncul. Saat kau putuskan untuk tidak ikuti percakapan itu, sesuatu akan berhenti secara alami. Pikiran mungkin masih bergumam sedikit, tetapi tanpa partisipasimu, ia akan kehilangan kekuatannya. Frasa-frasa yang diucapkan jadi tidak lengkap. Ide-ide tidak lagi terhubung satu sama lain. Benang percakapan itu akan terputus dengan sendirinya. Awalnya mungkin terasa canggung, seperti meninggalkan kalimat yang belum selesai, seperti pergi dari sebuah ruangan tanpa ucapkan selamat tinggal. Namun, itu tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi serius. Tidak ada yang salah dengan memilih untuk tidak mengikuti sebuah pemikiran. Percakapan mental bukanlah sebuah komitmen, bukan pula sebuah kewajiban. Itu hanya sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu akan melemah saat kau berhenti memberinya makan, saat kau berhenti terlibat. Setiap malam kau pilih untuk tidak ikuti dialog yang ada.
Kau ciptakan ruang. Sebuah ruang di mana keheningan bisa muncul dengan mudah. Di dalam ruang itu, tubuhmu menemukan kesempatan untuk beristirahat. Napasmu jadi lebih tanpa perlu dikendalikan. Beban dari aktivitas dan stres sepanjang hari mulai terlepas. Ketegangan perlahan berkurang. Bukan karena segalanya sudah terselesaikan, tapi karena kau tidak lagi mengulanginya dalam pikiranmu. Pikiran mungkin akan coba bicara lagi padamu. Mungkin ia akan lontarkan ungkapan lain, kenangan lain, atau komentar lain. Tetapi itu semua tidak penting. Kau tidak perlu beri balasan. Kau tidak perlu tutup percakapan dengan cara yang formal. Kau bisa biarkan terbuka. Kau bisa biarkan ia bicara sendiri. Tidak mengikuti percakapan adalah tindakan kepedulian terhadap diri sendiri. Ini berarti, tanpa perlu ucapkan kata-kata, bahwa sekarang bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Karena saat ini adalah waktu untuk beristirahat, untuk memberi dirimu kesempatan untuk tidak terjebak dalam kerumitan pikiran. Hal-hal lainnya bisa diurus di lain waktu. Malam ini, mari kita biarkan pikiranmu berbicara jika ia mau. Tetapi jangan temani. Jangan berjalan bersamanya. Jangan ikuti jejaknya. Tetaplah diam dalam kesunyian, di mana tidak ada dialog yang terjadi, di mana tidak ada jawaban yang perlu ditemukan. Pelajaran kelima, pikiran tidak memegang kendali. Sudah lama kau percaya bahwa pikiranlah yang menentukan, yang mengarahkan, yang punya kata terakhir. Setiap pemikiran muncul dengan nada otoritas. Seolah itu adalah sebuah perintah. Seolah ia punya kekuatan atas dirimu. Pikiran mengatakan apa yang harus diingat, apa yang harus ditakuti, apa yang harus diantisipasi, apa yang harus diulangi. Dan tanpa memberi dirimu kesempatan, kau patuhi semua itu, bukan karena kau inginkan, tapi karena begitulah kau telah belajar. Namun, pikiran tidak memegang kendali. Ia tidak pernah melakukannya. Ia hanya tampak demikian saat kau serahkan kendali. Pikiran adalah sebuah suara. Terkadang mendesak, terkadang lancar, terkadang membingungkan, tetapi hanya sekadar suara. Ia bukan hakim, bukan panduan yang sempurna, bukan siapa yang menentukan istirahatmu malam ini. Fungsinya adalah untuk menghasilkan pemikiran, bukan mengaturmu. Masalah dimulai saat kau salah artikan kebisingan dengan sebuah perintah. Banyak ketegangan dan beban muncul dari keyakinan bahwa kau harus perhatikan semua yang kau pikirkan. Jika pikiran mengatakan sesuatu, itu pasti jadi penting. Jika tampak seperti kekhawatiran, itu perlu ditangani. Jika sebuah ingatan muncul, seseorang harus menghidupkannya kembali. Namun, kenyataannya tidak demikian. Berpikir bukan mengirim. Memikirkan bukan mengambil keputusan. Berpikir bukan mengendalikan. Pikiran tetap berbicara meski tubuh lelah. Bahkan ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, bahkan ketika malam tiba dan segala sesuatu seharusnya melambat, ia terus hasilkan kata-kata, gambar, pemandangan. Bukan karena itu perlu, tapi karena itu alamiah. Dan kau tidak perlu hentikan itu untuk beristirahat. Kau hanya perlu berhenti mematuhinya. Menaati pikiran biasanya otomatis. Sebuah pikiran muncul, dan seketika kau pindah bersamanya. Kau ubah cara bernapas, buat tubuh tegang, dorong dirimu untuk periksa masa lalu atau melompat ke masa depan. Segala sesuatu terjadi tanpa kau putuskan secara sadar. Tapi kau bisa lakukan sesuatu yang berbeda malam ini. Kau bisa tetap diam saat pikiran berbicara. Ketika kau tidak patuh, tidak akan terjadi hal buruk. Dunia tidak runtuh, dan masalah tidak semakin parah. Satu-satunya yang berubah adalah kau beristirahat, dan istirahat itu nyata, mendalam, perlu. Pikiranmu mungkin mengatakan bahwa kau seharusnya pikirkan sesuatu yang penting. Ia bisa katakan bahwa sekarang bukan waktu untuk berhenti. Ia bisa bersuara keras bahwa ada hal-hal tertunda. Tapi ia tidak memberi perintah. Ia tidak putuskan kapan kau bisa lepaskan. Ia tidak definisikan kapan itu sudah cukup. Ia tidak punya wewenang atas istirahatmu. Tubuhmu mengetahuinya. Tubuh selalu tahu kapan waktunya turun. Napas menunjukkan hal itu. Kelelahan menunjukkannya. Beban hari itu terasa di otot. Namun pikiran tetap coba lanjutkan. Seolah ia tidak tahu cara berhenti. Seolah ia takut akan keheningan. Namun diam bukanlah sesuatu yang berbahaya. Keheningan adalah rumah.
Ini adalah tempat di mana kau tidak perlu buktikan apapun, di mana kau tidak perlu selesaikan apapun, di mana kau tidak perlu jadi apapun lebih dari sekadar ada. Saat kau ingat bahwa pikiran bukanlah pengendali, sesuatu mengendur di dalam dirimu. Kau tidak perlu lagi berdiskusi. Kau tidak perlu lagi meyakinkannya, tidak perlu mematikannya, berhenti mengikuti instruksinya. Kau dengar musik dari jauh tanpa bergerak. Pikiran mungkin jadi tidak nyaman. Ia mungkin coba bicara lebih kuat. Itu normal. Ia sudah terbiasa menyutradarai. Tetapi jika tidak menerima respons, jika tidak ada tindakan yang diambil, maka secara bertahap ia akan tenang. Bukan karena kau kendalikan, tapi karena kau sudah tidak lagi menatapnya. Ini bukan tentang mendominasi pikiran, bukan tentang coba kalahkannya. Ini tentang ambil tempatmu, tentang ingat bahwa bukan kau yang suara itu, melainkan kau yang memutuskan apakah akan menanggapinya atau tidak. Dan malam ini kau putuskan untuk beristirahat. Pikiran bisa terus bicara sementara kau tidur. Ia bisa ucapkan frasa-frasa terpisah, gambar-gambar lembut, kenangan-kenangan yang akan memudar. Dan itu tidak apa-apa. Kau tidak harus matikan sepenuhnya. Cukup berhenti beri perintah. Jangan lanjutkan perintah internal malam ini. Jangan ikuti peringatan imajiner. Jangan ikuti cerita yang tidak lengkap. Hari ini telah berakhir. Tidak ada putusan yang harus diambil sekarang. Tidak ada jawaban yang harus diberikan. Izinkan dirimu untuk merasa tenang saja. Pikiran tidak memegang kendali, tidak pernah memerintah. Dan ketika kau lepaskan beban itu, ketika kau berhenti patuh, istirahat datang dengan sendirinya. Perlahan, dalam, dan jujur. Pelajaran ke-6, berpikir bukanlah bertindak. Berpikir tampak seperti gerakan, tapi sebenarnya bukan. Pikiran bisa berpacu selama berjam-jam, sementara tubuh tetap diam. Kau bisa buat adegan lengkap tanpa sesuatu terjadi. Kau bisa ulang masa lalu dan latih masa depan, tanpa satu langkah pun terjadi di dunia nyata. Berpikir bukanlah bertindak, meski sering terasa sama. Sepanjang hari, kebingungan itu tidak disadari. Namun saat malam, hal itu terasa berat. Sebuah pikiran muncul, dan tubuh bereaksi seolah sesuatu benar-benar terjadi. Dada terasa sesak, napas berubah, otot-otot menegang. Semuanya bersiap untuk melakukan sesuatu. Padahal pada kenyataannya tidak ada yang bisa dilakukan. Pikiran bisa bayangkan bahaya yang tidak ada di sini, hidupkan kembali momen yang sudah berlalu, antisipasi masalah yang belum ada. Dan tubuh yang percaya dan peka itu merespons seolah itu nyata. Namun kenyataannya tidak demikian. Itu hanya sekadar pikiran, dan berpikir bukanlah bertindak. Tidak semua yang kau pikirkan butuh respons fisik. Tidak semua pemikiran perlu persiapan. Tidak setiap situasi internal memerlukan perhatian segera. Pikiran bicara dengan cepat, tetapi realitas saat ini sederhana. Kau di sini, kau aman, kau beristirahat. Banyak malam jadi panjang karena tubuh tidak bedakan antara berpikir dan bekerja. Ia yakin ia harus siap, yakin ada sesuatu yang tertunda, dan percaya ia harus tetap bangun. Dan keadaan siaga itu tidak berasal dari kenyataan. Ini berasal dari sebuah ide. Saat kau ingat bahwa berpikir bukanlah bertindak, tubuh bisa lepaskan diri. Kau tidak perlu waspada. Kau tidak perlu pertahankan ketegangan. Kau tidak perlu persiapkan apapun. Tidak ada apapun yang sedang terjadi sekarang. Sebuah pemikiran mungkin akan katakan kau harus bangun, tinjau sesuatu, selesaikan sesuatu, putuskan sesuatu. Tapi ini bukan perintah. Ini hanya sebuah frasa internal. Ia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa paksa kau untuk bergerak. Ia sepertinya hanya melakukannya ketika kau percayainya. Malam ini, kau tidak perlu buktikan apapun melalui tindakan. Tidak ada yang perlu kau lakukan agar merasa nyaman. Kau tidak perlu bergerak untuk menyelesaikan. Beristirahat juga adalah cara yang sah untuk berada di dunia. Dan sekarang, hal itu sendiri adalah satu-satunya yang penting. Biarkan pikiran muncul jika mereka inginkan, tidak masalah. Namun, perhatikan bagaimana tubuh bisa tetap diam. Perhatikan bagaimana kau tidak perlu ikuti mereka. Perlu dicatat bahwa tidak ada urgensi yang nyata. Tidak ada yang memanggilmu. Tidak ada yang minta kau untuk bertindak. Ketika tubuh pahami ini, sesuatu berubah. Napas melambat, beban hari itu mulai terangkat, detak jantung terasa lebih lembut.
Bukan karena pikiran telah hilang, tapi karena kau tidak lagi anggap itu sebagai kenyataan. Berpikir bukan menggerakkan dunia. Berpikir tidak akan selesaikan apapun saat ini. Berpikir tidak perlu respons segera. Istirahat tidak didapat melalui bertindak, melainkan melalui membiarkan pelepasan. Mungkin pikiran bersuara keras, buatmu merasa ada yang salah jika kau tidak bertindak, tapi sebenarnya tidak benar. Berdiam diri tidak berbahaya. Tidak memutuskan sekarang bukan sebuah kesalahan. Tidak tidur bukan kecerobohan. Ini adalah kepedulian yang mendalam. Malam bukan waktu untuk beraksi. Ini adalah waktu untuk jeda, keheningan, membiarkan tubuh lakukan apa yang diketahuinya ketika kau tidak selanya, memulihkan, melonggarkan, memperbaiki. Malam ini, biarkan pikiranmu mengembara tanpa ubah jadi gerakan. Biarkan pikiran bicara tanpa buat tubuh bereaksi. Biarkan semuanya tenang. Berpikir bukanlah bertindak. Dan saat kau ingat itu, istirahat menjadi mungkin. Bukan karena pikiran diam, tapi karena tubuh akhirnya mengerti bahwa tidak ada hal lain yang harus dilakukan. Biarkan dirimu rileks, perlahan-lahan terlelap. Pelajaran ketujuh, suara itu mati dengan sendirinya. Kebisingan pikiran biasanya terasa konstan, seolah selalu dimulai, seolah tidak pernah berhenti dengan sendirinya. Kata-kata yang tumpang tindih, kenangan yang muncul kembali, ide-ide tanpa peringatan, satu demi satu. Suara itu tidak muncul karena ada yang salah denganmu. Ia muncul karena pikiran bergerak, karena ia telah belajar untuk isi segalanya dengan suara. Sering kau coba matikan suara itu dengan usaha. Kau coba paksa diam, singkirkan pikiran-pikiran itu, kendalikan apa yang muncul. Dan semakin kau coba, tampaknya semakin kuat. Bukan karena suara itu sangat keras, tapi karena perhatianlah yang membuatnya tetap hidup. Kebisingan tidak perlu dilawan. Perangkat itu tidak perlu dimatikan secara paksa. Suara itu hanya akan hilang saat kau berhenti campur tangan. Bayangkan sebuah tempat di mana selalu ada suara latar. Pada awalnya kau perhatikan semuanya, lalu pada akhirnya mereka akan berhenti mengganggumu. Bukan karena mereka hilang seketika, tapi karena tubuhmu berhenti bereaksi terhadapnya. Pikiran bekerja dengan cara serupa. Suara akan melemah jika tidak menerima jawaban. Malam ini, kau tidak perlu ciptakan keheningan. Kau tidak harus ciptakan ketenangan. Kau tidak perlu kosongkan pikiran. Keheningan bukan sesuatu yang dibangun. Keheningan muncul ketika kau berhenti menoleransi kebisingan itu. Suara bising pikiran sering dipicu oleh rasa urgensi. Ia buatmu percaya bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan saat ini, bahwa sesuatu yang penting, bahwa sesuatu tidak bisa menunggu. Tetapi amati momen ini dengan jujur. Tidak ada bahaya, tidak ada keadaan darurat, tidak ada hal yang mengharuskan tindakanmu segera. Ketika kau sadari ini, tubuh mulai santai. Kau tidak perlu lagi waspada, tidak perlu lagi bersiap. Dan tampak tegangan itu mereda, kebisingan mulai berkurang dengan sendirinya. Mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Ia mungkin akan terus seperti gema yang jauh, dan itu tidak masalah. Kau tidak perlu ukur intensitasnya. Kau tidak perlu periksa apakah ia sudah pergi. Kau tidak boleh terjerat lagi. Setiap kali kau pilih untuk tidak jawab, untuk tidak terus berjalan, untuk tidak bereaksi, kebisingan akan kehilangan energi. Kalimat-kalimat jadi lebih lambat, pikiran jadi lebih renggang, gambar-gambar jadi kabur. Bukan karena kau lakukan, tapi karena begitulah cara kerjanya ketika tidak ada ketahanan. Kebisingan bukan musuhmu. Ia hanya kebiasaan lama, sebuah gerakan transmisi otomatis yang tidak tahu cara berhenti sendiri karena ia tidak pernah diberi peluang. Kau bisa beri peluang malam ini. Biarkan pikiran bersuara jika ia mau. Jangan dorong ia. Jangan menghakiminya. Jangan minta ia tenang. Sederhananya, tetap diam, hadir tanpa campur tangan. Dalam keheningan itu, sesuatu yang mendalam sedang terjadi. Tubuh ambil alih kontrol. Ketegangan yang bahkan tidak kau sadari sedang kau alami mulai mereda. Bernapas jadi lebih dalam. Ritme internal melambat. Keheningan datang tanpa pemberitahuan. Suara itu mati dengan sendirinya ketika kau tidak lihat lurus ke depan, ketika kau tidak anggap sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, ketika kau tidak coba perbaiki. Seperti nyala api yang padam ketika tidak lagi menerima bahan bakar. Malam ini, percayalah pada hal ini. Kau tidak harus lakukan sesuatu yang istimewa.
Kau tidak harus capai apapun. Hentikan saja kebisingan itu. Hentikan balas pesannya. Berhentilah mengikutinya. Sedikit demi sedikit, dengan mudah tanpa kesulitan, kebisingan mulai mereda, dan di tempatnya terasa sesuatu yang agak sederhana, agak lembut, sesuatu yang alami, keheningan yang damai, yang tidak menakutkan, tidak menuntut, tidak minta apa-apa. Di sana, di ruang tempat kebisingan telah lenyap, istirahat datang dengan sendirinya, seperti yang selalu dilakukannya ketika akhirnya kau izinkan ia masuk. Pelajaran ke-8, jangan mengejar kejelasan. Banyak malam terasa panjang dan melelahkan, terutama saat kau berusaha keras pahami segala sesuatu sebelum akhirnya bisa beristirahat. Kau dambakan kejelasan. Kau ingin dapat jawaban yang memuaskan, inginkan ide-ide terorganisir dengan baik, agar semua keraguan yang menghantui pikiranmu bisa teratasi, sehingga hari yang telah berlalu punya makna jelas sebelum kau bisa lepaskan semuanya. Namun semakin kau kejar kejelasan itu, semakin sulit rasanya untuk mencapainya. Seolah kejelasan itu menjauh dari jangkauanmu. Kejelasan tidak akan datang saat kau berusaha keras mengejarnya. Sebaliknya, ia muncul saat kau berhenti paksa untuk hadir. Pikiran kita sering meyakinkan bahwa kita tidak bisa beristirahat sampai segala sesuatu dipahami, sampai ada penutupan yang memuaskan, sampai kita tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pikiran itu anggap bahwa tidur tanpa kejelasan adalah tindakan tidak bertanggung jawab, seolah istirahat perlu izin atau persetujuan. Namun kenyataannya tidak benar. Kejelasan bukan syarat untuk bisa lepaskan segala sesuatu. Jeda yang kau butuhkan tidak bergantung pada pemahaman mendalam. Ada banyak hal yang tidak akan terselesaikan hari ini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak akan terjawab malam ini. Dan itu tidak masalah. Kehidupan tidak akan jadi lebih teratur hanya karena kau terus-menerus pikirkan dan renungkan setiap detailnya. Terkadang, berpikir lebih sedikit adalah cara terbaik untuk biarkan segala sesuatu berada pada tempatnya, sehingga kau bisa rasakan ketenangan. Saat kau berusaha capai kejelasan, kau sebenarnya bebani pikiranmu. Kau paksa untuk beri jawaban yang mungkin belum siap untuk diberikan. Kau paksa untuk atur sesuatu yang masih hidup dan bergerak, yang seharusnya tidak dipaksa untuk teratur. Dan tekanan ini bisa dirasakan di dalam tubuhmu, di dahi yang berkerut, di dada yang terasa berat, dan di napas yang jadi pendek tidak teratur. Malam ini, janganlah kau kejar kejelasan. Jangan cari dengan penuh nafsu. Jangan paksakan diri. Jangan jadikan sebagai tujuan yang harus dicapai sebelum kau tidur. Kejelasan tidak berasal dari ketegangan. Kejelasan muncul dari ruang yang kau beri pada dirimu sendiri. Amatilah bagaimana tubuhmu tahu cara beristirahat tanpa perlu pahami setiap hal yang terjadi. Ia tidak butuh penjelasan. Ia tidak butuh alasan rumit. Yang butuh hanya izin. Izin untuk perlambat tempo. Izin untuk tidak tahu segalanya. Izin untuk tetap diam dalam ketidakpastian. Pikiranmu mungkin bersuara keras bahwa ada sesuatu yang kurang, bahwa ada hal-hal tidak jelas, atau bahwa ada aspek-aspek yang seharusnya bisa dipahami dengan baik. Biarkan musik itu bicara sendiri. Kau tidak perlu merasa tertekan untuk ikuti. Kau tidak perlu yakinkan pikiranmu bahwa semuanya baik-baik saja. Kau juga tidak perlu cari ungkapan tepat untuk susun segala sesuatu agar tampak rapi. Sering, kejelasan datang belakangan, bukan sebelum kau beristirahat. Ia muncul saat tubuhmu sudah rileks, saat pikiranmu telah meredup, dan saat kau tidak lagi berusaha keras dorong segala sesuatu ke arah tertentu. Kejelasan bisa datang dengan sendirinya di waktu lain, tanpa perlu dipanggil. Malam ini bukan waktu tepat untuk terangi segala hal yang tidak jelas. Saatnya matikan lampu interior, biarkan bayangan-bayangan itu ada, dan terima kenyataan bahwa saat ini belum semuanya jelas. Ketidakjelasan bukan suatu bahaya, bukan kesalahan, dan bukan pertanda ada sesuatu yang salah. Ini hanya kondisi alami yang muncul saat kau lelah. Dan ingat, rasa lelah tidak akan hilang hanya dengan memikirkannya terus-menerus. Penyembuhan terjadi melalui proses istirahat. Hal ini memungkinkan terjadinya kebingungan, memungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan buat hari itu terasa belum lengkap. Tidak ada yang rusak karena itu. Tidak ada yang kalah. Saat kau berhenti kejar kejelasan, sesuatu di dalam dirimu akan mulai kendur. Pikiranmu akan berhenti berlari tanpa arah. Tubuhmu akan berhenti tahan ketegangan tidak perlu. Napasmu akan jadi lebih dalam, lebih lambat, dan lebih jujur pada diri sendiri. Kau tidak perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Kau tidak perlu pahami apa yang telah berlalu. Kau tidak perlu atur hidupmu sebelum tidur. Semua itu bisa menunggu. Malam ini, pilihlah untuk tidak cari kejelasan. Pilihlah untuk tidak selesaikan setiap hal. Pilihlah untuk tidak klarifikasi segala sesuatu. Tetaplah berada di ruang lembut itu, di mana tidak ada jawaban pasti, tetapi juga tidak ada tuntutan. Pelajaran ke-9. Ketenangan tidak bisa dipaksakan. Ketenangan tidak akan tiba saat kau dorong. Ia tidak muncul saat kau tuntut. Ia tidak tinggal diam saat kau kejar dengan keputusasaan. Ketenangan itu rapuh. Ia mendekat saat kau berhenti coba kendalikan, saat kau tenang saat sudah tidak butuhkannya lagi. Seperti sebuah tujuan, berkali-kali saat malam tiba, kau sadar bahwa kau tidak tenang. Lalu kau coba ubah, kau ingin merasa tenang. Kau ingin pikiran itu tenang. Kau ingin tubuh langsung rileks, dan keinginan itu, meski tanpa positif, berubah jadi tekanan, jadi upaya, jadi ketegangan sunyi. Memaksakan ketenangan adalah cara halus untuk berjuang. Ini seperti katakan pada diri batinmu bahwa dengan kondisi seperti sekarang itu belum cukup. Itu harus jadi berbeda, bahwa ada sesuatu yang salah karena kau tidak bisa rileks. Dan pesan itu buat tubuh tetap waspada. Ketenangan tidak tanggapi perintah. Ia tidak muncul karena kau suruh datang. Ia tidak tetap ada karena kau kendalikan. Ketenangan muncul saat tubuh pahami bahwa tidak ada bahaya, dan pemahaman itu bukan berasal dari pikiran, melainkan dari izin. Izin untuk rasakan apa yang ada di sana. Izin untuk jadi dirimu apa adanya. Izin untuk tidak koreksi dirimu. Mungkin saat ini kau tidak rasakan tenang. Mungkin ada rasa tidak nyaman, kelelahan, pikiran kacau, perasaan tidak nyaman sulit dinamai. Tidak masalah. Kau tidak perlu ubah itu untuk beristirahat. Ketenangan bukan sebuah persyaratan. Ia adalah sebuah konsekuensi. Saat kau berhenti paksakan, sesuatu akan melunak. Kau tidak lagi dorong dari dalam. Kau tidak lagi tuntut keadaan berbeda. Kau hanya berada di sini, bernapas. Biarkan momen itu terjadi sebagaimana adanya. Tubuh tahu bagaimana sampai ke sana. Ia akan tenang jika kau tidak ganggu. Ia tahu cara lepaskan ketegangan saat kau tidak terburu-buru. Ia tahu bagaimana perlambat tempo saat kau tidak menghakiminya. Tapi itu butuh waktu, butuh ruang, butuh kau berhenti awasi. Memaksakan ketenangan sering terasa seperti mengencangkan gigi di dalam, seperti tahan napas, seperti terus amati diri sendiri untuk lihat apakah kau sudah rileks. Dan selagi kau lakukan itu, ketenangan mulai sirna. Jangan kejar malam ini. Jangan coba rasa dengan cara tertentu. Jangan periksa apakah kau merasa lebih tenang sekarang. Jangan tengah istirahat. Cukup izinkan tubuhmu lakukan pekerjaannya dalam diam. Kegelisahan bukan musuh yang harus kau lawan. Sebaliknya, ia adalah sebuah tanda bahwa kau telah jalani perjalanan panjang sepanjang hari. Pergerakan dalam diri kita tidak akan berhenti mendadak. Ia akan melambat bertahap, sedikit demi sedikit, dengan penuh kesabaran dan kebaikan. Saat kau mulai terima kenyataan ini, tubuhmu akan mulai percaya proses tersebut. Ia akan mulai lepaskan lapisan-lapisan ketegangan yang mungkin tidak kau sadari sebelumnya. Kau akan rasa napas jadi lebih dalam dan tenang tanpa perlu arahkan atau paksakan. Pikiran-pikiran yang sebelumnya terasa begitu intens pun akan kehilangan kekuatannya tanpa kau perlu dorong untuk berkurang. Semua ini akan terjadi alami, tanpa paksaan. Ketenangan sendiri tidak datang sebagai peristiwa tiba-tiba. Ia datang seperti tetesan air perlahan jatuh. Seperti sebuah kejatuhan lembut, seperti lepaskan beban tanpa usaha berlebihan. Kau tidak perlu rasa sepenuhnya tenang untuk bisa tidur nyenyak. Kau juga tidak perlu rasa kedamaian mutlak. Terkadang jeda itu bahkan bisa mulai di tengah rasa tidak nyaman yang kau alami. Dan sering justru saat itulah, saat ketidaknyamanan itu ada, istirahat sejari terjadi dan ketenangan mulai muncul. Malam ini, coba berhenti paksakan diri. Berhenti cari keadaan sempurna yang mungkin tidak akan pernah kau temukan. Berhenti tuntut ketenangan dari dirimu sendiri, seolah itu sesuatu yang wajib kau capai. Alih-alih, tetaplah di tempatmu saat ini, dengan apa yang kau miliki saat ini. Ketenangan tahu bagaimana temukan jalannya sendiri saat kau berhenti usahakan untuk paksakan. Dan ketika ketenangan itu tiba, ia akan hadir dengan kejujuran, kedalaman, dan kealamian, bukan sebagai sesuatu yang kau capai dengan usaha keras,
tapi sebagai sesuatu yang selalu menantimu saat kau berhenti coba kendalikan. Ini adalah proses indah yang ajarkan kita untuk terima keadaan kita saat ini dan temukan kedamaian di dalamnya. Pelajaran ke-10, berpikir itu melelahkan. Pikiran tidak tak terbatas, meski terkadang memang terlihat seperti itu. Energinya tidak abadi. Ia bergerak, bersuara, berulang, tetapi juga jadi lelah. Sama seperti tubuh, setelah seharian panjang, pikiran beralih ke titik di mana ia tidak lagi mampu tahan ritme sama. Masalahnya adalah, sering kau tidak izinkan dirimu untuk sampai ke sana. Di malam hari, ketika semuanya seharusnya menurun, kau terus paksakan pikiran. Kau minta tetap berfungsi, terus periksa, terus aktifkan. Kau minta agar berpikir sedikit lebih dalam, untuk pahami sedikit lebih banyak, untuk ingat sedikit lebih banyak. Dan begitu tanpa sadar, kau pertahankan tetap bangun saat ia sudah lelah. Pikiran akan lelah jika kau tidak rangsang. Ia akan lelah jika kau tidak ikuti. Ia akan lelah saat kau tidak ajukan pertanyaan. Ia akan lelah jika kau tidak dorong untuk selesaikan masalah. Mungkin saat ini pikiran sedang aktif berpindah dari satu hal ke hal lain. Ide yang berulang, kembali ke hal sama. Itu tidak berarti ia punya kekuatan. Sering itu adalah gerakan terakhir sebelum istirahat. Kegelisahan itulah yang tampak saat sesuatu akan melonggar. Pikiran tidak perlu ditangkap. Ia harus dibiarkan sendiri. Saat kau tonton tanpa intervensi, kecepatannya mulai menurun. Kalimat jadi lebih pendek, gambar jadi kabur, ide-ide tidak lagi berdiri tegak. Bukan karena kau lakukan, tapi karena pikiran juga butuh tidur. Memikirkan itu melelahkan. Bahkan saat kau tidak lakukan apapun secara fisik, berpikir itu melelahkan. Dan kelelahan mental itu nyata. Pikiran ingin beristirahat meski ia tidak sadari. Meski terus bicara karena kebiasaan, meski ulangi hal sama. Jika kau berhenti balas pesannya, jika kau berhenti ikuti, jika berhenti minta kejelasan atau solusi, berpikir mulai melonggar. Bukan tiba-tiba, tapi sedikit demi sedikit. Seperti seseorang yang rendahkan suaranya saat ia sadar tidak ada seorang pun yang dengar. Kau tidak perlu bantu. Ia sudah lelah. Kau tidak perlu bangunkan lagi setiap kali ia mulai jatuh. Banyak malam, pikiran terus menghantui karena kau interupsi saat kekuatannya mulai lemah. Terjadi jeda, keheningan singkat, dan kau langsung isi dengan ide lain. Bukan karena kebutuhan, tapi karena kebiasaan, dan pikiran itu muncul kembali meski ia sudah lelah. Malam ini, izinkan ia rasa kelelahan. Biarkan ia kehilangan konsistensi yang selama ini ikat. Biarkan saja semua beban dan pikiran yang ganggu terurai sendiri. Jangan panggil kembali apa yang telah pergi. Jangan aktifkan lagi semua keraguan dan kekhawatiran yang telah isi ruang pikirannya. Jangan coba selesaikan semua yang belum tuntas. Tubuh kita punya cara sendiri untuk kenali momen-momen seperti ini. Saat pikiran mulai lelah, tubuh pun respons dengan cara khas. Ia jadi lebih berat. Setiap anggota tubuh terasa lebih lambat bergerak, dan napas jadi dalam tanpa perlu usaha berlebihan. Ritme internal kita melambat, seolah segala sesuatu bersiap untuk beristirahat dalam ketenangan malam. Jangan takut akan kelelahan mental yang mungkin kau rasa. Ini bukan tanda kekosongan, bukan pula tanda kehilangan arah. Sebaliknya, ini pertanda bahwa pikiran kita sedang lepaskan kendali yang selama ini pegang. Ia tidak perlu lagi dalam keadaan waspada. Ia bisa dipersilakan untuk beristirahat sejenak. Pikiran tidak akan lenyap selamanya. Ia hanya butuh waktu untuk beristirahat, persis seperti yang kau butuhkan. Sama seperti tubuh lelah harus dapat waktu tenangnya. Dan saat pikiran istirahat, ia ciptakan ruang sana berharga untuk sesuatu yang lebih sederhana dan murni, untuk keheningan yang menenangkan, untuk perasaan tulus, dan untuk mimpi-mimpi yang mungkin telah lama terabaikan. Jangan coba paksa pikiranmu tetap tenang di malam hari. Jangan dorong ia untuk terus lanjut dan tidak berhenti. Biarkan ia habis dalam kelelahan. Biarkan ia jatuh tanpa beban. Biarkan ia bicara meski mungkin kata-kata itu tidak terucap. Pikiran akan rasa lelah saat kau tidak gunakan. Saat kau beri kesempatan untuknya beristirahat. Dan saat pikiran itu lelah, istirahat jadi sesuatu yang tak terhindarkan. Lembut, alami, tanpa usaha berlebihan. Tetaplah di sana, di titik di mana pikiran sudah tidak lagi punya kekuatan untuk ganggu, di mana ide-ide larut sebelum sempat selesaikan kalimatnya, di tempat yang seolah tidak ada pijakan pasti,
Di sanalah, tepat di titik itu, mimpi-mimpi dimulai. Pelajaran ke-11, tidak ada yang menuntut jawaban. Ada saat-saat ketika pikiran bertindak, seolah segala sesuatu tanya sesuatu padamu. Seolah setiap pikiran adalah pertanyaan tertunda. Seolah setiap kenangan butuh penjelasan. Seolah setiap sensasi tuntut reaksi. Dan begitulah, tanpa sadar, kau habiskan malam itu menjawab hal-hal yang tidak pernah tuntut jawaban sebenarnya. Tidak semua yang muncul di pikiranmu adalah sebuah pertanyaan. Tidak semua hal yang muncul perlu ditangani. Tidak semua yang dirasakan bertanya tindakan. Tidak ada yang menuntut jawaban. Sekarang, pikiran sering ciptakan rasa urgensi. Ia buatmu percaya bahwa jika kau tidak respons, sesuatu akan terjadi. Akan tampak buruk jika kau tidak pikirkan alternatif lain. Akan hilang jika kau tidak pahami sesuatu. Akan rusak jika kau tidak klarifikasi. Tapi saksikan momen ini dengan tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau di sini. Kau aman. Hari sudah berlalu. Tidak ada yang bicara padamu dari luar. Tidak ada yang panggil. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di malam hari tidak datang dari masa kini. Mereka datang dari kebiasaan, dari adat istiadat selalu selesaikan masalah, selalu bereaksi, selalu jelaskan. Tak harus perjelas apa yang kau rasa. Kau tidak harus bela diri terhadap pikiranmu sendiri. Sebuah pikiran bisa tampak seolah ia akan tanya sesuatu, dan kau tidak perlu balas. Kau bisa biarkan begitu saja, tidak lengkap tanpa penyelesaian, dan tidak terjadi apa-apa. Dunia tidak hancur berantakan. Kehidupan tidak berhenti. Tubuh tidak terancam bahaya. Tubuh pahami dengan baik keheningan ini. Saat kau tidak respons, tubuh turunkan kewaspadaannya. Ia tidak perlu pertahankan ketegangan. Ia tidak perlu lagi waspada. Ia tidak perlu bersiap untuk bertindak. Ia bisa istirahat. Sering kau pikir bahwa beristirahat adalah tentang rasa ketenangan dulu. Tapi tidak. Istirahat dimulai saat kau berhenti untuk respons, saat kau berhenti dialog internal, saat kau izinkan agar semuanya tetap terbuka. Pikiran bisa bertahan. Ia bisa kemukakan ide sama lagi. Ia bisa ulang frasa sama. Dan oke, ini bukan perintah, bukan kewajiban. Kau tidak harus jawab meski ia kembali 10 kali. Setiap kali kau pilih tidak lakukan, sesuatu akan jadi lebih longgar. Tidak ada yang minta jawaban berarti tidak ada yang perlu diselesaikan sekarang. Tidak ada keputusan yang harus dibuat. Tidak ada penjelasan yang harus diberikan. Tidak ada kesimpulan penting sebelum tidur. Keheningan bukan pengabaian, melainkan hati-hati. Artinya, kau tidak punya apa-apa lagi yang bisa dilakukan sekarang. Semuanya sudah berakhir. Cukup sekian untuk hari ini. Kau boleh pergi. Hal-hal seperti ini memang ada. Saat kau berhenti jawab, pikiran bentuknya mulai berubah. Pertanyaan-pertanyaan kata-kata itu jadi frasa-frasa terisolasi. Frasa-frasa tersebut berubah jadi suara-suara jauh dan kemudian jadi ruang tanpa kata-kata. Di ruang-ruang tersebut, istirahat akan terpasang sendiri. Hal itu tidak datang karena kau cari. Ia datang karena kau tinggalkan untuk selama malam ini. Hal itu tidak memungkinkan apapun untuk punya jawaban. Hal ini memungkinkan ide-ide tetap tidak lengkap. Hal itu cegah pikiran untuk dapat apa yang diinginkan. Ini bukan hukuman. Ini istirahat. Tidak ada yang minta respons. Tidak ada yang tuntut kejelasan. Tidak ada yang perlu diperbaiki sekarang. Dan saat kau terima itu, tubuh pahami bahwa ia bisa lepaskan diri. Napas melambat, beban hari ini berlalu. Pikiran pun kosong untuk dorong. Tetaplah di sana, di tempat itu, di mana tidak ada pertanyaan yang menjawab, di mana tidak ada yang perlu dijelaskan, di mana tidak ada yang perlu dipegang. Di sana, tanpa jawaban, semuanya dimulai. Istirahat mendalam. Pelajaran ke-12. Jangan perkuat keraguan. Keraguan muncul tanpa suara. Ia tidak datang sambil berteriak. Ia disajikan sebagai sensasi lembut, hampir tak terlihat. Sedikit demi sedikit ia mulai makan tempat. Ide yang belum lengkap, musik yang sedikit gelisah, sesuatu yang tampak tidak berbahaya. Tapi kalau diberi makan, ia akan tumbuh, bukan karena ia benar, tapi karena ia terima perhatian. Keraguan tidak bisa berdiri sendiri. Ia butuh kau untuk pikirkan. Ia butuh kau untuk periksa. Ia butuh kau untuk ulangi. Tanpa itu, ia melemah. Ia kehilangan kekuatannya.
Ia larut seperti halnya lain, sebuah pemikiran yang berhenti kau ikuti. Di banyak malam, keraguan muncul lepas saat kau coba beristirahat. Keraguan tentang keputusan masa lalu. Keraguan tentang apa yang kau lakukan. Keraguan tentang apa yang tidak kau lakukan. Keraguan tentang esok. Dan tanpa alasan, kau mulai beri ruang. Kau kunjungi. Kau analisis. Kau coba selesaikan. Dan dengan begitu kau bisa pertahankan hidup. Namun keraguan tetap belum terselesaikan di malam hari. Ia tidak selesaikan sendiri saat kau lelah. Ini tidak bisa dipesan dengan tenang. Keraguan hanya akan meluas saat kau beri makan dalam kondisi ini. Itulah sebabnya malam ini bukan waktu tepat untuk bicara dengan dia. Tidak memupuk keraguan bukan berarti menyangkal. Bukan berarti pura-pura tidak tahu ini. Artinya, jangan beri lebih dari apa yang sudah ia miliki. Ia sudah termasuk di dalamnya. Artinya tidak tambahkan pikiran. Jangan buat cerita berdasarkan itu. Jangan buat lebih besar dari yang sebenarnya. Keraguan bukan pertanda bahaya. Ia adalah tanda kelelahan. Saat tubuh kelelahan, pikiran pun lelah. Ia kehilangan kejelasan dan mulai timbulkan pertanyaan semua. Bukan karena ada sesuatu salah, tapi karena energi tersedia tidak lagi cukup untuk topang kepastian. Amatilah ini dengan tenang. Keraguan muncul saat hari berakhir, saat keheningan datang, saat tak ada lagi gangguan. Dan itu tidak berarti hal itu penting. Itu artinya kau sedang melambat. Memupuk keraguan berarti pertahankan, ulangi, coba jawab, bela diri darinya. Tidak beri makan sama saja dengan biarkan lewat begitu saja. Ajukan pertanyaan padanya tanpa minta penjelasan, tanpa coba selesaikan. Tidak ada keraguan yang bisa katakan padamu bahwa ada sesuatu tidak jelas. Ada sesuatu tidak tentu, sesuatu bisa saja salah. Dan kau tidak harus jawab. Kau tidak harus untuk menenangkannya. Kau tidak perlu buktikan apapun padanya. Kau tidak harus tunjukkan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam ini, keraguan tak perlu ada setelah kalah. Ia harus diabaikan dengan kelancaran. Jika kau tidak beri makan, tubuh perasaan. Tekanan turun, dada terasa dilepaskan, napas jadi lebih luas. Bukan karena keraguan telah pergi, tapi karena kau sudah tidak ada lagi di sana memegang. Keraguan kehilangan kekuatannya saat kau tidak hadapi langsung. Saat kau tidak anggap sebagai benar. Saat kau tidak jadikan sebagai panduan. Ini hanyalah pemisahan lain, tanpa otoritas, tanpa bobot nyata. Mungkin ia akan kembali, dan semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan kesalahan, bukan langkah mundur. Semuanya ada di pikiranmu, coba untuk tetap aktif. Setiap kali tanpa kau punya opsi sama, jangan beri energi lebih banyak lagi. Tidak butuh kepastian, tidak butuh keamanan absolut, tidak perlu jawaban jelas. Kau hanya perlu berhenti dorong. Malam ini, biarkan keraguan tetap tidak berkembang. Biarkan hal itu terjadi tanpa jadi sejarah. Biarkan saja sampai dengan sendirinya. Karena jika kau tidak beri makan, keraguan akan lelah. Dan saat ia lelah, ia tinggalkan ruang untuk sesuatu lebih sederhana, untuk tenang, untuk keheningan, untuk mimpi. Tetaplah di tempat itu, di mana kau tidak lakukan apapun dengan keraguan. Di mana kau tidak ikuti dan tidak hadapi. Di mana kau cukup biarkan musiknya tanpa makanan. Di sana, tanpa pertanyaan bertele-tele, istirahat datang sendiri seperti biasa. Itu terjadi saat akhirnya kau berhenti beri energi kepada hal yang tidak pantas dapatkannya. Pelajaran ke-13. Pikiran menjadi tenang. Pikiran tidak terbuka karena paksa. Ia tidak akan tenang hanya karena kau dorong untuk diam. Ia tidak berhenti karena kau tanya. Pikiran jadi tenang saat ia tidak lagi punya pijakan, saat berhenti digunakan, saat tidak dapat temukan resistensi atau pemantauan. Sepanjang hari, pikiran terfokus pada gerakan konstan. Terima rangsangan, ambil keputusan, tanggapi, ingat, antisipasi. Gerakan itu jadi kebiasaan. Dan saat malam tiba, pikiran terus lanjut karena inersia. Seolah ia tidak tahu bahwa laju permainan kini bisa diperlambat. Tapi tiba momen ketika sesuatu berubah. Ini tidak terjadi tiba-tiba. Tidak diumumkan. Itu terjadi begitu saja. Pikiran mulai kehilangan kekencangannya. Pikiran tidak lagi punya kejernihan sama. Frasa internal saling sela, gambar-gambar jadi lembut, buram, tidak lengkap. Itulah saat ketika pikiran diamlah.
Bukan karena kau buat sesuatu istimewa, bukan karena kau capai kendali itu, tapi karena kau berhenti dorong. Karena kau sudah tidak minta apapun darinya lagi. Karena kau tidak gunakan untuk selesaikan, untuk pahami, maupun untuk antisipasi. Ketenangan mental bukan suatu keadaan yang sudah cukup. Ini adalah kondisi muncul saat upaya itu hilang. Mungkin sekarang kau akan sadar bahwa pikiran-pikiran terus muncul, tetapi tidak tinggal lama. Mereka datang dan pergi tanpa kekuatan. Mereka tidak bentuk cerita panjang. Mereka tidak hasilkan ketegangan. Mereka tidak seret jenazah tersebut. Ini bukan selingan. Ini adalah ketenangan. Pikiran tidak perlu sepenuhnya kosongkan diri untuk jadi tenang. Tidak perlu keheningan total. Ia hanya perlu berhenti berlari, berhenti dorong, berhenti bereaksi. Saat pikiran jadi tenang, tubuh langsung sadari. Beban jadi lebih terasa. Otot berhenti topang diri sendiri. Bernapas temukan ritmenya yang dalam, alami, tanpa gangguan. Semuanya mulai terasa lebih lambat, lebih lebar, lebih lembut. Jangan coba pertahankan keadaan ini. Jangan tonton. Jangan amati dengan penuh antisipasi. Pikiran jadi tidak fokus saat kau tidak lihat dekat, saat kau tidak tanya diri sendiri jika sudah tenang, saat kau tidak coba perpanjang ketenangan. Jika mereka kembali, pikiran tidak apa-apa. Itu tidak berarti ketenangan sirna, keheningan hilang. Ia mudah sekali rusak. Itu saja kau kalah saat kembali usaha, saat kembali lakukan intervensi. Biarkan pikiran lakukan lebih sedikit. Biarkan akan dibiarkan tanpa tugas. Hal ini memungkinkan kau untuk tidak punya tujuan. Saat tidak ada yang bisa dilakukan, memang tidak ada apa-apa. Tidak ada yang perlu dipikirkan mendalam. Keheningan bukan kebosanan. Ini bukan kekosongan tidak nyaman. Ini adalah istirahat mendalam. Inilah saat ketika pikiran berhenti untuk raih kemenangan. Saat ia lepaskan apa yang tidak perlu tahan sekarang. Bisa sensasi lembut muncul. Sebuah rasa berat menyenangkan. Sebuah perasaan melayang, melepaskan tanpa arah. Itu adalah musik alami. Jangan analisis. Jangan sebut namanya. Jangan ikuti dia. Pikiran jadi tenang saat tubuh rasa aman. Dan tubuh rasa aman saat tidak ada permintaan internal, saat tidak ada tekanan, saat tidak ada pesanan. Malam ini, kau tidak perlu raih tenangkan pikiranmu. Kau hanya perlu biarkan dia tetap tanpa pekerjaan, tanpa pertanyaan, tanpa jawaban, tanpa urgensi. Dan saat itu terjadi, keheningan datang sendiri, tanpa suara, tanpa usaha, tanpa peringatan. Tetaplah di sana, di ruang itu, di mana pikiran tidak lagi dorong, di mana pikiran tidak berbobot, di mana tidak ada tempat untuk berpijak. Dan dalam kelembutan tenang itu, istirahat jadi nyenyak, dan tertidur terjadi bertahap tanpa kau perlu lakukan. Tidak ada hal lain yang harus dilakukan. Pelajaran ke-14. Jangan terus berpegang pada gagasan itu. Ide-ide muncul ringan, tetapi jadi berat saat kau pegang. Mereka datang sebagai sesuatu singkat, hampir netral, dan sedikit demi sedikit mereka mulai makan tempat karena kau putuskan untuk simpan. Bukan karena kebiasaan buruk, tapi karena itulah cara kau belajar berfungsi. Kau percaya setiap ide harus dipertahankan, ditinjau, diselesaikan, dibawa ke akhir. Tapi bukan begitu. Sebuah ide tidak perlu didukung untuk ada. Ia muncul sendirian, dan dalam bentuk sama bisa hilang sendiri. Untuk pegang teguh sebuah ide berarti tinggal bersamanya lebih lama dari yang diperlukan. Ini tentang ulangi, lihat dari sudut pandang berbeda, coba pahami lebih baik, tambah detail. Dan saat kau lakukan itu, tubuhmu selalu sibuk, seolah ada sesuatu penting sedang dimainkan. Namun saat ini tidak ada yang butuh dukungan. Malam tidak tuntut ide-ide lengkap, tidak tuntut pemikiran teguh, tidak minta kesimpulan. Malam hanya minta agar kau lepaskan semua beban tidak perlu. Tidak dukung ide tersebut bukan berarti tolak. Ini bukan tentang usir, bukan tentang katakan seharusnya ia tidak ada di sana. Itu sesuatu jauh lebih sederhana. Ini tentang tidak terima sebagai beban, tentang tidak muat, tentang biarkan berlalu begitu saja tanpa jadi milikmu sendiri. Amati bagaimana sebuah ide bisa muncul, dan jika kau tidak raih, ia akan hilang begitu saja. Tidak tiba-tiba tapi perlahan. Gambar itu kehilangan kejelasan, jadi kabur, berubah jadi sensasi samar, dan kemudian ia sudah pergi. Namun saat kau pegang, kau beri struktur, kau beri bentuk,
Kau beri kontinuitas, dan kemudian ia sepertinya penting, berat, nyata. Bukan karena ia memang begitu, tapi karena kau bawa. Banyak malam jadi panjang karena kau simpan ide-ide tidak perlu berada di tanganmu sekarang. Hal-hal dari masa lalu, kemungkinan-kemungkinan tentang masa depan. Detail-detail kecil jadi lebih besar karena kau rawat hidup. Jangan terlalu pikirkan hal itu malam ini. Buang saja, tidak perlu selesaikan. Kau tidak perlu pesan. Kau tidak perlu pahami, sebuah ide tidak perlu didukung untuk ada. Ia muncul sendirian, dan dalam bentuk sama bisa hilang sendiri. Untuk pegang teguh sebuah ide berarti tinggal bersamanya lebih lama dari yang diperlukan. Ini tentang ulangi, lihat dari sudut pandang berbeda. Coba pahami lebih baik, tambah detail. Dan saat kau lakukan itu, tubuhmu selalu sibuk. Seolah ada sesuatu penting sedang dimainkan. Namun saat ini tidak ada yang butuh dukungan. Malam tidak tuntut ide-ide lengkap, tidak tuntut pemikiran teguh, tidak minta kesimpulan. Malam hanya minta agar kau lepaskan semua beban tidak perlu. Tidak dukung ide tersebut bukan berarti tolak. Ini bukan tentang usir, bukan tentang katakan seharusnya ia tidak ada di sana. Itu sesuatu jauh lebih sederhana. Ini tentang tidak terima sebagai beban, tentang tidak muat, tentang biarkan berlalu begitu saja tanpa jadi milikmu sendiri. Amati bagaimana sebuah ide bisa muncul, dan jika kau tidak raih, ia akan hilang begitu saja. Tidak tiba-tiba tapi perlahan. Gambar itu kehilangan kejelasan, jadi kabur, berubah jadi sensasi samar, dan kemudian ia sudah pergi. Namun saat kau pegang, kau beri struktur, kau beri bentuk, kau beri kontinuitas, dan kemudian ia sepertinya penting, berat, nyata. Bukan karena ia memang begitu, tapi karena kau bawa. Banyak malam jadi panjang karena kau simpan ide-ide tidak perlu berada di tanganmu sekarang. Hal-hal dari masa lalu, kemungkinan-kemungkinan tentang masa depan, detail-detail kecil jadi lebih besar karena kau rawat hidup. Jangan terlalu pikirkan hal itu malam ini. Buang saja, tidak perlu selesaikan. Kau tidak perlu pesan. Kau tidak perlu pahami. Tubuh respon segera saat kau lepaskan sebuah ide. Otot-otot jadi rileks, dahi rileks, napas jadi lebih lambat. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena itu sudah tidak lagi kau bawa. Sesuatu tidak kau butuh. Sekarang waktunya lepaskan. Untuk adakan gagasan tersebut adalah tindakan pengendalian tidak sadar. Ini soal percaya bahwa jika terus lakukan, pasti akan ada solusi. Namun di malam hari, bertahan terus tidak selesaikan apapun. Itu hanya lelahkan. Hal ini memungkinkan ide-ide jadi seperti suara-suara dari kejauhan. Jangan ikuti. Jangan coba uraikan. Jangan dekatkan lebih jauh. Biarkan terjadi saat kau tidur tanpa sadari. Sebuah ide mungkin muncul kembali. Dan itu tidak masalah. Ini bukan pertanda kau harus pertahankan kali ini. Setiap kali muncul, kau punya pilihan sama. Untuk tidak ambil, untuk tidak teruskan, untuk tidak jadikan sejarah. Tidak dukung gagasan tersebut adalah sebuah isyarat percaya. Keyakinan bahwa tidak semua sekarang terserah padamu. Keyakinan bahwa hidup bisa terus lanjut, bahkan jika kau tidak pikirkan. Keyakinan bahwa istirahat juga bentuk perawatan. Pikiran belajar seiring waktu. Saat kau berhenti pegang, musik itu akan berhenti karena tawarkan dengan begitu gigih. Bukan karena mati, tapi karena ia mengerti tidak ada tangan yang bisa bawa. Malam ini, biarkan ide-ide alir berdasarkan bobotnya sendiri. Jangan angkat, jangan ikuti, jangan selesaikan. Tetaplah berada di ruang di mana tidak ada apapun bertahan, di mana tidak ada yang dipaksakan, di mana tidak ada yang berakhir. Di sana, dalam keringanan itu, tubuh itu beristirahat. Dan saat tubuh beristirahat, tidur datang mudah. Seperti biasanya saat akhirnya kau lepaskan apa yang sebenarnya tidak pernah perlu dimuat.